Shalom, selamat pagi buat anak-anak IP1 yang hebat-hebat. Hari ini kita sudah masuk di dalam tematik 1B ya. Bisa kalian lihat kita sudah masuk di dalam tematik 1B. Karena untuk buku tematik kita yang 1A sudah selesai, jadi kita sudah masuk di hari ini untuk buku tematik 1B. Nah, untuk penjelasan Miss Ika yang pertama, Miss Ika ingin menjelaskan tentang olahraga ya IP1. Olahraga itu baik bagi manusia, sangat penting bagi manusia. Kenapa? Karena dengan kita berolahraga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat ya. Dengan berolahraga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, IP1, olahraga itu bermacam-macam ya. Bisa kalian lihat di halaman 5. Di sini ada olahraga renang ya, bisa kalian lakukan di pantai bahkan juga di kolam renang. Kemudian ada sepak bola, ada permainan voli. Ya, itu termasuk di dalam olahraga. Kemudian di sini kalau kalian lihat ada juga bulu tangkis ya, bermain bulu tangkis itu juga termasuk di dalam olahraga. Kemudian ada juga senam pagi, lari, kemudian ada juga permainan basket juga itu termasuk di dalam olahraga. Jadi olahraga itu bermacam-macam seperti yang sudah Miss Ika sebutkan tadi. Ada lari, kemudian ada senam pagi, kemudian ada renang, ada permainan voli, ada permainan basket, ada sepak bola. Jadi itu adalah jenis-jenis atau macam-macam dari macam-macam olahraga yang bisa Miss Ika sebutkan kepada kalian. Kemudian sekarang Miss Ika akan masuk untuk pembelajaran yang kedua, yaitu tentang bunyi ya. Yang akan Miss Ika jelaskan saat ini ada dua, yaitu bunyi buatan dan juga bunyi alam. Yang pertama bunyi buatan dan yang kedua adalah bunyi alam. Nah IP1, untuk contoh dari bunyi buatan bisa kalian lihat di gambar halaman 8. Di sini contohnya sudah ada, misalnya ketika polisi meniup peluit ya, suara yang dihasilkan itu disebut sebagai bunyi buatan ya. Bunyi peluit Bapak polisi itu disebut sebagai bunyi buatan. Kemudian ada juga di sini ada ketuk pintu ya. Ketika kalian mengetuk pintu itu juga disebut sebagai bunyi buatan. Kemudian misalnya ketika kalian bermain seruling atau ketika kalian memain drum ya, bunyi yang dihasilkan dari drum itu disebut sebagai bunyi buatan. Kemudian yang kedua ada bunyi alam ya. Bunyi alam dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu bunyi alam dari sumber bunyi dari hewan, misalnya bunyi burung berkicau ya. Kemudian misalnya juga di sini ada contohnya bunyi tikus mencericit. Kemudian yang ketiga bunyi kucing mengeong. Itu adalah contoh bunyi alam dari hewan. Kemudian yang kedua ada sumber bunyi dari tumbuhan. Misalnya ketika kalian sementara berjalan kemudian kalian lihat ada kelapa yang jatuh. Nah bunyi yang dihasilkan dari kelapa yang jatuh itu disebut sebagai bunyi alam ya. Bunyi alam yang dihasilkan dari tumbuhan ya. Bunyi yang dihasilkan dari tumbuhan seperti contoh yang sudah Miss Ika katakan tadi. Misalnya ketika kelapa jatuh ya. Kelapa jatuh itu disebut sebagai bunyi alam yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kemudian yang ketiga di sini sumber bunyi dari benda alam. Contohnya misalnya petir ya. Ketika hujan kalian biasanya dengar ada suara petir. Nah, itu disebut sebagai bunyi alam ya. Bunyi yang dihasilkan dari benda alam. Oke, IP1. Miss Ika ingin menjelaskan tentang benda-benda dan tempat penyimpanannya ya. Bisa kalian lihat di sini. Misalnya ketika kalian pulang sekolah, kemudian kalian lepas sepatu, maka tempat yang biasanya kalian gunakan untuk meletakkan sepatu kalian itu di rak sepatu. Kemudian misalnya baju yang selesai dicuci, biasanya kalian taruh di mana? Biasanya baju yang selesai kita cuci itu sudah
sudah kering kita taruh di lemari. Jadi setiap benda memiliki tempat penyimpanan yang berbeda-beda. Misalnya ketika kalian selesai bermain bola ataupun selesai bermain basket misalnya atau volley misalnya, biasanya kalian taruh untuk basket atau bola itu biasanya kalian taruh di dalam keranjang agar benda-benda tersebut bisa tertata dengan rapi. Jadi ingat IP1, ketika kalian pulang sekolah nanti kalau sudah selesai pandemi ini, kalian ke sekolah kemudian pulang sekolah, jangan pulang sekolah kemudian lempar saja sepatunya begitu saja. Tetapi ketika kalian buka sepatu, jangan lupa ya, sepatunya ditaruh di rak sepatu, diatur dengan baik supaya benda-benda kalian itu bisa tertata dengan rapi ya. Tas sekolah ditaruh dengan baik, kemudian misalnya baju kalian diatur dengan baik supaya semua yang kalian miliki itu bisa tertata dengan rapi. Kemudian IP1, sekarang kita akan masuk di dalam pembelajaran kita tentang penjumlahan ya. Miss Ika sudah menjelaskan untuk penjumlahan ini sudah berulang-ulang kali, dan hari ini Miss Ika ingin menjelaskan kembali lagi tentang penjumlahan. Misalnya di sini IP1 kalian bisa lihat di halaman 22, di sini ada baju yang berwarna merah dan ada baju yang berwarna kuning ya. Baju yang berwarna merah ini jumlahnya ada berapa? Sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kemudian baju yang berwarna kuning jumlahnya ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Sekarang kalau kita gabungkan baju yang berwarna kuning dan berwarna merah itu jumlahnya ada berapa? Bisa kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah baju merah dan baju kuning setelah digabungkan adalah 8. Oke IP1, untuk materi kita di hari ini sampai di sini, dan Miss Ika ingin ingatkan buat anak-anak semua, jangan lupa untuk tetap setia menonton video devotion ya. Video devotion yang setiap harinya Miss Ika kirimkan ke kalian melalui link YouTube SD Manggala Perkasa. Jadi jangan lupa sebelum kita belajar kita harus memulai semua itu dengan Tuhan. Untuk itu jangan lupa mengikuti devotion bersama guru-guru yang linknya yang sudah Miss Ika kirimkan ke grup IP1. Oke IP1, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.